Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Bagaimana kabar kalian hari ini? Yang pasti sehat selalu kan? Tetap semangat. Iya. Saya berharap kalian semuanya sehat selalu, gembira selalu, semangat selalu. Iya kan? Alhamdulillah. Yang pasti kalian harus menjaga kesehatan ya. Itu yang utama. Jadi kita harus menjaga kesehatan. Itu yang utama. Baiklah anak-anak, untuk memulai pelajaran kita di pagi hari ini, marilah bersama-sama kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Yuk, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa. Mulai. Selesai? Alhamdulillah, kita bisa jumpa lagi dalam keadaan sehat ya. Ceria selalu untuk semuanya. Semoga anak-anak bahagia selalu dan siap mengikuti pelajaran di tahun pelajaran 2020-2021. Untuk penjumlahan menggunakan garis bilangan, saya berikan contoh sebagai berikut. Misalnya 4 ditambah negatif 7 sama dengan negatif 3. Dari mana mendapatkan angka negatif 3? Lihat pada garis bilangan. 4 positif itu dimulai dari 0 menuju 4 langkah ke kanan. Kemudian ditambah negatif 7, dari angka 4 tadi diarahkan ke kiri 7 langkah. Jadi kalau bilangan positif itu mengarahnya ke kanan, karena positif 4 mengarah ke kanan 4 langkah. Dari angka 4 mengarah ke kiri 7 langkah karena negatif 7. Maka panah tersebut akan berakhir di angka negatif 3. Berarti 4 ditambah negatif 7 sama dengan negatif 3. Coba cermati anak-anak ya. Contoh lain, 5 ditambah negatif 2 sama dengan 3. Kamu lihat pada garis bilangan dimulai dari angka 0 mengarah ke kanan sejauh 5 langkah. Kemudian dari angka 5 dilanjutkan ke kiri 2 langkah karena negatif 2, maka akan berakhir di angka 3. Jadi 5 ditambah negatif 2 sama dengan 3. Kamu lihat pada garis bilangan tersebut ya. Kamu nanti harus bisa menggambar penyuluhan seperti itu menggunakan garis bilangan. Maka dicermati baik-baik angkanya. Bagaimana dengan pengurangan? Pengurangan akan diubah dulu menjadi penjumlahan. Jadi 4 dikurangi 6 diubah menjadi 4 ditambah negatif 6. Dari mana mendapatkan angka negatif 6? Negatif 6 itu lawan dari 6. Jadi ditambah dengan lawannya. Jadi 4 ditambah negatif 6 sama dengan negatif 2. Anak-anak akan saya ajarkan cara lain, yaitu cara penjumlahan pengurangan bilangan bulat tetapi tidak menggunakan garis bilangan. Karena kalau menggunakan garis bilangan itu angka yang dijumlahkan itu terbatas. Tidak mungkin angkanya lebih dari 20, nanti tidak cukup bukunya, ya kan? Maka saya ajarkan cara lain. Namun terlebih dahulu kamu harus memahami hal-hal penting untuk bisa menyelesaikan soal itu. Itu sudah saya tuliskan. Untuk pengurangan, ubah dulu dalam bentuk penjumlahan. Nah, jika tandanya sama, angka yang dijumlahkan itu tandanya sama, negatif semua atau positif semua, maka angka langsung dijumlahkan. Tanda mengikuti angka yang dijumlahkan tersebut. Jika tandanya beda, maka angka yang besar harus dikurangi angka yang kecil. Tanda mengikuti angka yang besar. Sekarang lihat contoh. 2 ditambah 6. Angkanya sama bukan? Tandanya sama maksud saya. Positif semua. 2 positif ditambah 6 positif. Hasilnya tinggal angka dijumlahkan. 2 ditambah 6 sama dengan 8. Kamu cermati baik-baik ya. 2 dan 6 positif semua. Jadi tinggal ditambahkan saja. 2 ditambah 6
sama dengan 8. Nah, angka yang lain, coba kamu cermati angka yang lain. Bagaimana jika tandanya sama tetapi negatif semua? Kamu cermati baik-baik angka berikut. Negatif 2 ditambah negatif 6. Tandanya sama, negatif semua. Maka angka langsung dijumlahkan. Angkanya dijumlahkan dulu. 2 ditambah 6. Ada 8. Tuliskan 8. Nah, tanda mengikuti angka yang dijumlahkan itu. Yang dijumlahkan negatif semua. Ya, tandanya berarti negatif. Kamu tulis sekarang, kamu lihat tandanya negatif 8. Kamu tuliskan ya. Kamu lihat ya. Nah, sekarang contoh lain. Bagaimana jika tandanya beda? 1 positif, 1 negatif, atau 1 negatif, 1 positif. Negatif 3 ditambah 4. Tandanya beda. Satunya negatif, 1 positif. Maka cara menyelesaikannya, angka yang besar dikurangi angka yang kecil. Di situ angka yang besar 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Yang besar angka yang besar itu tandanya positif. Maka jawabannya positif 1. Kamu lihat jawabannya positif 1. Nah, itu ya. Sekarang saya berikan contoh lain. Yang satu positif, yang lain negatif. Kamu lihat contoh angka berikut ya. Satunya positif, satunya tandanya negatif. 3 ditambah negatif 4. 3 ditambah negatif 4. 3-nya positif, 4-nya negatif. Beda tanda, maka akan langsung dikurangi. 4 dikurangi 3. Kan yang besar 4, yang kecil 3, dikurangi 4 kurangi 3 sama dengan 1. Yang besar tandanya negatif, berarti nanti jawabannya pasti negatif. Negatif 1. Kamu lihat tandanya muncul ya. Sebentar lagi kita lihat tandanya negatif 1. Kok negatif? Karena tadi angka yang besar tandanya negatif. Sekarang mari kita lihat bagaimana jika itu pengurangan. 2 dikurangi 7. Maka cara menyelesaikannya, 2 diubah bentuk penjumlahan. Tadi sudah saya sampaikan di awal. 2 ditambah lawan dari 7. Kan 7-nya positif. Lawan dari 7 positif 7 dan negatif. Jadi 2 ditambah negatif 7. Yang besar 7, yang kecil 2. 7 kurangi 2 sama dengan 5. Yang besar negatif, maka jawabannya nanti negatif 5. Kamu cermati, 5-nya pasti negatif. Kenapa kok negatif? Karena di situ angka yang dijumlahkan itu yang besar nilainya negatif, tandanya negatif. Contoh lain sekarang. Kamu cermati contoh yang lain ya. Ada angka 2 dikurangi negatif 7. Diubah dulu dalam bentuk penjumlahan. 2 ditambah lawan dari negatif 7. 7. 2 ditambah 7 sama dengan 9. Jadi 2 dikurangi negatif 7 diubah dalam penjumlahan menjadi 2 ditambah lawan negatif 7. 7 sama dengan 9. Nah, itu penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang perlu kamu cermati adalah poin-poin yang penting itu. Pedoman-pedomannya, patokan-patokannya itu ada 3. Kalau pengurangan, ubah dulu penjumlahan menjadi penjumlahan. Jika tandanya sama, maka angka langsung dijumlahkan. Jika tandanya beda, maka angka yang besar akan dikurangi angka yang kecil. Nah, untuk jawabannya tandanya positif negatifnya itu mengikuti angka yang besar tadi. Jika yang besar itu tandanya negatif, ikut negatif. Angka yang besar tandanya positif, ya ikut positif. Sekarang kamu catat baik-baik patokan-patokan bagaimana penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan cara seperti ini.
itu kamu catat dulu, pindahkan ke buku catatan. Jangan lupa disalin. Jangan lupa disalin ya. Coba saya berikan contoh lain ya. Negatif 15 dikurangi 20 diubah menjadi negatif 15 ditambah lawan dari 20 negatif 20. Nah sekarang angkanya sama, tinggal angka dijumlahkan. 15 ditambah 20 35. Di situ tandanya negatif, maka jawabannya negatif 35. Untuk soal berikutnya 20 dikurangi negatif 20 diubah dalam bentuk penjumlahan. 15 ditambah lawan dari negatif 20 20. Jadi 15 tambah 20 menjadi 35. Untuk contoh yang ketiga, negatif 15 dikurangi negatif 20 diubah dalam bentuk penjumlahan. Negatif 15 tambah 20 sama dengan 5. Nah sekarang kamu tulis, kamu salin dulu di buku matematika kamu, di buku kotak boleh ya. Nah kamu tulis, kemudian kamu kerjakan. Tidak usah menggunakan garis bilangan, nanti terlalu panjang nggak cukup bukunya. Maka pakai cara cepat yang Bu Yuni ajarkan tadi. Yang perlu kamu ingat, jika tandanya sama, angka tinggal dijumlahkan, tanda ikut di situ. Kemudian kalau tandanya beda, jangan lupa angka yang besar dikurangi angka yang kecil. Kamu tulis dulu jawabannya, kemudian tanda tinggal kamu tulis mengikuti angka yang besar. Jika pengurangan, diubah dulu dalam bentuk penjumlahan. Jangan lupa ya, silahkan kamu kerjakan, pasti kamu bisa. Kamu harus dapat nilai 100 karena tadi sudah dijelaskan berulang-ulang. Oke?